Bogor nih ketangkep nih polisi. Dia bilangnya, kenapa kamu kok tawuran gitu ya? Saya terinspirasi Pak dari Alex sama Katak Bizer biar supaya menjadi terkenal. Ada satu guru killer lah ke kita gitu. Nanti pulang sekolah kita tungguin dia. Oh, malah malah diancam besok Pak jangan seperti kayak gitu lagi ya. Kasarnya ya kan lu sini yang gaji gua gitulah. Jadi kita tawuran, dia kabur, nah dia lari ke dalam bis. Akhirnya kita jegat itu bisnya, kita suruh dia turun, dia nggak mau. Akhirnya udah kita bantai di situ. Baru akhirnya apa tuh tadi yang sampai bikin ketangkep Pak polisi? Alex kecanduan narkoba Tat. Kalau memang lu dikasih hidup, ya lu minta lu sembuh. Cuman kalau memang lu gak kuat, lu pengen mati, ambil aja. Kalau pokoknya keluarga udah pasrah gitu lah. Kalau memang udah gak bisa berhenti nih narkoba, udah mati aja mendingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Masih bangun kita dari mati yang sementara, yaitu tidur kita tadi malam, dan kita bisa beramal solih, terutama ini di bulan Ramadan. Semoga Allah terima amal soleh kita, dan salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di episode Menjemput Hidayah. Seperti biasa kita bakal ngobrol dengan narasumber-narasumber hebat luar biasa yang spesial, Masya Allah. Dan kita ambil hikmah dari kisah-kisah di balik itu semua. Sebelum itu kau juga pengen ngingetin, jangan lupa kita ibadahnya enak banget di Indonesia. Beda banget dengan saudara-saudara kita di Palestina. Maka jangan lupa bantu mereka ya. Tunaikan zakat kepada mereka itu boleh banget. Dan juga untuk infak, sedekah apapun itu. Yang penting bantu mereka. Dan jangan lupa salurkan melalui rumah zakat. Manfaat hebat untuk Indonesia dan Palestina. Alhamdulillah. Kali ini kedatangan tamu luar biasa kita. Saya manggilnya apa nih? Bang Alex. Iya, Alex saja. Alex ya. Kalau di media sudah dikenal Alex Bizer, yang ternyata panggilannya alias. Iya, alias. Nama aslinya siapa? Nama asli saya Rio Saputra. Rio Saputra. Iya. Asal muasal panggilannya berarti? Jadi dulu waktu SMP, saya sering disampar teman-teman kalau bangun tidur tuh belekan Tat. Oh gitu. Lu jelek lu ya, belekan. Terus diganti sama teman, kayaknya belek, ih jelek banget sih. Alex jadinya. Makanya ganti A jadi Alex gitu. Oke. Kalau Bizer nama sekolah ya. Apa tadi nama sekolahnya tuh? Bipuri Serpong. Yang sekarang konon sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Berarti dari lulus tahun berapa sampai akhirnya tidak ada? Lulus tahun berapa? Lulus saya tahun 2012-2013. Oke. Tidak adanya? Tidak adanya itu 2018 kayaknya. Oke, nanti dia kalau diceritain ya kenapa tidak adanya. Tapi kegiatan sehari-hari sekarang apa dulu nih? Kalau sekarang saya punya usaha sih kecil-kecilan counter pulsa gitu. Masya Allah, barokah ya. Dan ini juga tadi didampingi sama istri Masya Allah, dan putrinya, Masya Allah. Izin tanya-tanya ya. Iya, Sat. Jadi dulu nih dikenalnya sebagai suzurannya Indonesia. Iya. Masya Allah. Tawuran ini gimana? Fenomena yang sekarang terjadi sekarang, tanggapannya. Oke, jadi sebelumnya maaf. Jadi di sini karena kan saya sering tadi dipanggil protes, bukannya masa sok jago atau apa dari saya pribadi nih, biar supaya mereka tuh nggak ngikutin apa yang saya lakuin dulu. Bukan bangga-banggaan justru ya teman-teman, tapi justru nyesel saya Tat. Iya. Nyeselnya mungkin nanti lepas waktu lulus sekolah saya susah dapat pekerjaan. Karena ya memang waktu di sekolah tuh kita nggak belajar. Kita cuman kayak tawuran, berantem, mabuk, pokoknya hal-hal yang merugikan sih sebenarnya. Jadi tolong buat kalian yang lagi nonton nih, buat remaja, kalau yang nonton Alex, biasanya mereka nih merasa terinspirasi Tat. Jadi dulu pernah saya nonton sekali tuh ada berita kayak liputan 6 kayak gitu waktu siang lah, waktu selesai Jumat. Jadi ada pelajar Bogor nih ketangkep nih polisi. Dia bilangnya, kenapa kamu kok tawuran gitu ya? Saya terinspirasi Pak dari Alex sama Katak Bizer biar supaya menjadi terkenal. Gitu. Jadi kayak gimana ya? Jadi saya salah juga tadi dicerita. Iya, benar-benar disclaimer ya. Jadi buat semua yang nonton, jadi buat mereka jangan diikutin lah. Ini kita ambil hikmahnya aja. Memang iya sih banyak yang difilmin. Kita tahu tadi ya film Jepang juga. Tapi yuk tonton gak filmnya sampai habis ya.
Udah berantemnya jelas-jelas kelihatan bohongan gitu ya. Beda banget dengan dunia nyata. Bisa satu lawan sekian banyak dan juga lihat endingnya. Kan sama, ada yang sampai dia mohon maaf. Dulu jagoan paling jagonya nih. Akhirnya jadi ya susah nyari kerja, kelaparan, anak istrinya naudzubillah ikut kena ngerembet, ikut lapar dan efek-efek lainnya. Jadi sebetulnya di ending filmnya juga bahkan orang Jepangnya juga bikinnya kayak gitu. Ya. Maka dulu gimana tawuran itu jadi tradisi di kelas tuh beneran ada pelajaran, ada gurunya kan datang. Ada gurunya, ada. Nggak mau ikut kelas. Nggak pernah nggak mau ikut kelas. Jadi biasanya nih guru waktu sekolah saya gitu ya. Guru ini nawarin apa? Kamu mau belajar nggak? Iya, oke. Gitu. Jadi kalau misalkan yang belajar ya masuk. Kalau enggak ya enggak. Tuh. Biasa kan suka ada guru killernya gitu yang galak. Guru killer malah takut sama pelajar kalau dulu. Oh, malah justru kebalik. Malah iya. Jadi misalkan ada satu guru killer lah ke kita gitu. Nanti pulang sekolah kita tungguin dia. Oh, malah malah diancam besok Pak jangan seperti kayak gitu lagi ya. Lu di sini kasarnya ya kan lu di sini gaji gua gitulah kasarnya. Oh iya bahasanya. Bahasanya kasar lah ya kan. Makanya lu kalau di dalam kelas jangan songong lah gitu. Jadi besoknya dia jadi yang enggak itu lagi. Kayak gitu sih gila kan. Ini ya ini kita bahas fakta-faktanya dulu aja ya. Baru gitu. Nanti kita ambil hikmahnya. Akhirnya kan ya kan perlu ada lawannya dong. Terus siapa musuhnya tuh kalau tawuran? Kalau dulu sih paling bebuyutan sekolah Alex tuh Sasmita Jaya. Itu bikin bebuyutannya kenapa? Awalnya kenapa gimana? Atau pernah ada saling caci maki? Kalau bilang awalnya kita nggak tahu ya Tat. Karena memang sudah dari abang-abang kelas kita dari pendulunya tuh iya musuh. Jadi Alex pun kalau nggak kayak misalkan sama abang-abangan, lu nanti harus ikut lu ya gitu. Kalau enggak lu habis sama gua. Kalau enggak digituin pun Alex nggak mau ikut. Oh. Karena udah kelasnya udah kayak ngancem besok lu harus ikut lu. Terus juga kalau misalkan Alex bawa kendaraan tuh nggak boleh. Jadi harus ya kita cari tukang numpang truk gitu bareng-bareng sama ya meskipun lain. Punya motor dari rumah naik ke motor ke sekolah itu nggak boleh. Kalau ntar dihukum sama itu kakak kelas itu iya bisa kita diabokin apa segala macam. Dan emang laki-laki semua ya? Laki-laki kan kita STM. Iya STM. Jadi buat pelajaran juga sih buat sekarang anak pelajar nih untuk kayak senioritas itu jangan ada lah kayak gitu. Jadi kasihan juga sih. Ada ospeknya waktu masuk sekolah? Kalau dulu ada sih Tat. Diapain aja tuh? Mungkin kalau yang untuk ospek kayak formal kayak biasa aja sih Tat, kayak bawa balon apa segala macam kayak pakai itu agak dikerjain aja. Cuman ospeknya yang STM yang ini yang kurang ajarnya tuh yang setelah pulang sekolah. Sampai apa diapain? Jadi misalkan contoh. Kakak kelas kita ini udah janjian sama sekolah seberang lah gitu. Ini gua Sasmita tadi. Iya Sasmita tadi ini udah janjian. Jadi gue mau natar anak baru nih yang mau masuk sekolah gue nih kayak gitu. Nanti kita ditemuin Tat. Diaduin satu-satu. Diaduin gladiator gitu. Dia kayak gladiator lah. Berarti sempat beradu tuh? Sempat beradu. Nah yang kakak kelas kita di belakang ngeliatin aja gitu. Tapi bener yang itu mah 1 lawan 1? Ya enggak Tat, tetep tawuran juga. Anak baru sama anak baru. Baru sama anak baru gitu. Tawuran. Jarang tuh kayak gladiator ngepes 1 lawan 1 tuh jarang. Terus berarti udah pernah luka apa aja sejauh ini? Untuk luka sih mungkin kayak di kepala. Itu apa ya? Apa kena apa itu? Sabet Tat. Pakai parang. Jarang sih parang ya Tat. Biasanya kita tuh samurai terus. Itu dapat dari mana ya samurai? Kalau dulu bikin sih Tat. Bikin? Iya bikin. Blacksmith berarti ya? Bikin Tat dari biasa deh besi-besi plat gitu. Kita bikin gerinda sendiri di bengkel. Itu lukanya ya? Lukanya. Kalau sampai juga ada. Korbannya dari Bang Alex sendiri? Dulu ada satu orang? Satu orang. Itu diapain dia nyata? Dikeroyok sih Tat. Lebih dikeroyok. Terus ketemu di jalan gak sengaja langsung diserang atau gimana? Jadi kita tawuran. Terus dia kabur. Musuhnya nih kabur, nah dia lari ke dalam bis. Akhirnya kejadiannya di bis. Pas dia lari ke dalam bis, teman Alex ngeliat, ada yang kabur noh.
Satu orang lari ke dalam bis. Akhirnya kita jegat itu bisnya, kita suruh dia turun. Dia nggak mau. Akhirnya udah kita bantai di situ. Sampai apa? Meninggal orangnya atau? Katanya sih meninggal sih, kayaknya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doain ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Masya Allah. Terus sampai pernah urusan sama polisi nggak berarti? Gara-gara kayak gitu? Setelah itu kita dicari, Tat. Gara-gara kejadian itu? Kejadian itu. Berapa orang yang dikejar? Hari? 5. Terus akhirnya nggak sekolah dulu dong, kabur dong? Alex kabur. Yang 4 orang ini udah ketangkep. Oh, 4 duluan. Setelah 4 orang, berapa jeda waktu sampai ke Bang Alex? 3 harian. 3 harian. Berarti kemana dulu kaburnya? Waktu itu kita Alex lari ke daerah Banten sih, Tat. Ada saudara atau referensi dari teman-teman? Udah lu kabur aja ke sana. Nanti ketemu sama ini. Nanti lu di situ kayak dijagain. Minta bantuan sama jin. Ceritanya mah backing gitu atau? Lebih ke dukun sih, Tat. Oh gitu. Iya. Ketemu gak sama dukunnya? Ketemu. Tapi setelah ketemu pun tetap ketangkap juga? Enggak, Tat. Enggak. Gimana ketangkapnya? Tapi akhirnya tadi sampai ketangkapnya berarti gimana? Beda, kalau Alex ketangkapnya malah bukan tawuran. Oh, beda kasus. Ini mah jadi ya udah, ini berarti yang ke dukun. Sama dukunnya diapain sampai jadi nggak ketahuan tuh? Jadi pas itu kamu tidur aja dulu di sini di dalam goa gitulah, kayak tempat dia biasa ada pasien untuk mandi. Wah, nggak cuma tawuran, ini nyampe ke pendukunan ya. Oke, ya terus. Nah, kamu di sini dulu seminggu 2 mingguan lah kata mbahnya. Saya ngapain aja, Mbah? Nanti tiap pagi atau sore seksi nih nemuin kamu. Di situ duduk aja udah gitu. Duduk sambil ya kayak ya gitu, duduk aja terus kalau ada mbaknya datang kita dikasih makan Alexnya. Terus setelah sore kita mandi, nanti mandi pun diinstruksi lah sama dia, mandi kamu harus gini. Nanti kamu ke dalam sumur ini gitu. Sampai berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Beres 2 minggu akhirnya pergi dari Mbak Simbah itu pulang ke rumah. Belum, Tat. Kemana lagi? Belum berani. Alex pindah-pindah tempat, ke rumah teman ini, ke rumah teman yang ini. Nginep lah ya. Iya, jadi pindah-pindah biar supaya orang tuanya nggak tahu dong itu nginepnya gara-apa, cuman teman aja, teman anak saya nginep. Tahu karena udah sampai ke rumah. Oke. Polisi udah nyari ke rumah. Udah ke rumah. Bokap nyokap udah nelfon, ini lu kasus apa? Kata bokap, ini polisi nyariin lu mulu nih, udah lu jangan pulang. Kabur kemana kek kalau lu nggak mau di penjara. Bokap gitu. Akhirnya ya udah, setelah itu Alex dibekelin nyokap uang, ya kabur tuh. Akhirnya 2 bulan ya. 2 bulan itu akhirnya baru pulang. Dan udah bener-bener gak ada yang nyari. Udah gak ada yang nyari. Itu jadi tutup kali sama kasus lain. Tutup kasus, terus orang tua dari korban ini udah gak nuntut lagi. Jadi udah cukup lah, karena udah 4 orang ini. Dan udah mulai masuk ke sekolah. Gitu. Teman-teman yang 4 itu mah sempat jalanin hukuman dong berarti. Yang 3 orang beda sekolah. Oke. Beda sekolah karena kan dulu waktu kejadian itu kita gabungan, Tat. Tahu nggak hukumannya apa mereka? Berapa lama gitu? Untuk hukuman saya nggak tahu, Tat. Karena memang setelah itu lost contact. Sampai sekarang juga belum ketemu lagi. Iya, sampai udah gitu yang teman Alex ini yang minta. Lu jangan pernah ngontek gue lagi. Nanti pas gue pulang, pas keluar gue yang nemuin lu gitu. Oke, dan pokoknya itu udah mulai sekolah lagi lah ya. Udah mulai sekolah lagi. Sampai lulus sudah nggak ada kejadian yang kayak sampai urusan sama polisi lagi? Udah nggak, cuman setelah kasus itu Alex gonta-ganti nama. Sampai di KTP diganti? Atau cuman panggilan aja? Ganti, Tat. Oh, ganti apa Egy. Aja berarti? Jadi Egy. Sekarang apa yang di KTP? Ya, balik lagi ke asal Rio Saputra. Dulu sempat Egy. Dulu bukan KTP, Tat, kartu pelajar. Oke. Egy, terus Joker. Maksud di KTP namanya Joker? Dulu pernah sering. Oke. Dulu diganti Joker, Demek, apa aja lah. Tapi waktu itu masih sholat gak sih? Sholat sih, Tat. Cuman jarang aja. Paling ikut Jumatan kali gitu. Jumatan paling.
Itu pun jarang. Orang tua sering ngingetin sholat. Justru orang tua haji, Tat. Wah, alhamdulillah ya. Berapa saudara sih? Aku 2 orang bersaudara. Nomor? Aku paling terakhir. Bungsu ya. Tuh. Oke. Singkat cerita udah beres lulus. Lulus nikah, udah nikahnya? Nikahnya kapan? Nikah itu tahun 2018. Tat. Berapa tahun setelah lulus? 4 tahunan lah. 5 tahun. Iya. Setelah nikah, baru akhirnya apa tuh tadi yang sampai bikin ketangkep Pak polisi? Alex kecanduan narkoba, Tat. Oke. Kenalnya dari SMP malah. Siapa yang nyobain sama teman-teman itu di sekolah itu? Abang-abang juga, Tat. Abang kakak kayak lo di tempat kita tuh kayak abang-abangan gitu aja, kayak kakak apa sih yang lebih tua gitu ya. Ya. Ini ya abang lah. Iya abang lah gitulah pokoknya, abang-abangan gitu. Sampai akhirnya ini sendiri. Apa yang dikonsumsi waktu itu? Awal pertama sih Alex ganja, Tat. Oh iya, itu paling umum dan termasuk paling ekonomis lah ya. Iya. Itu, Ya PT pun bisa. Setelah ganja, sabu, putau, ekstasi, udah cobain semua. Udah semua. Sampai akhirnya ikut ngejualin. Sampai akhirnya ikut ngejualin. Besar dapatnya? Besar juga sih, Tat. Dulu awal bisa belinya, berarti waktu itu udah lagi kerja atau? Kerja, enggak beli sih, Tat. Jadi dulu jadi punya abang nih, kayak abang-abangan lah. Nih lu jualin dulu nih. Kan dikasih misalkan skala kecil dulu gitu. Udah beres, udah bagus lah penjualan Alex. Dikasih lagi, dibanyakin lagi. Jadi akhirnya Alex bisa punya sendiri gitu. Terus berhentinya gara-gara ketangkap atau karena katanya pernah nyampe mau OD juga? Pernah sampai mau mati, pernah. Gimana coba cerita tuh? Jadi ceritanya waktu pas mau sampai mati itu Alex habis pakai sabu. Sabu tuh nggak tidur kan? Iya. Nggak tidur 2 hari melek terus. Nah nggak tidur di Alex makan obat juga kan, ekstasi juga. Berarti kudu dugem berarti kalau gitu. Justru enggak sih, Tat. Alex lebih ke kayak di jalan aja gitu. Ya cari berantem apa segala macam. Minum. Oplos juga? Oplos. Entah apalah itu. Entah apalah, yang penting memabukkan lah ya kan. Setelah itu udah kan, udah 2 hari itu nggak tidur. Setelah itu terakhir tiban ini cung ya. Mungkin memang udah over lah ya. Udah badan udah nggak bisa nampung lagi mungkin ya kan. Nah itu akhirnya busa di situ. Di mana, lagi di pinggir jalan atau lagi di rumah? Di rumah, depan rumah. Langsung UGD berarti? Enggak, Tat. Dikasih cuman susu beruang, itu pun 2 jam istri sama ibu sih yang ngurus Alex, nggak tahu lah. Tapi tiba-tiba Alex udah sadar aja. Oh akhirnya pingsan lah ya? Pingsan lah, Tat. Itu emang bener-bener udah pengen mati lah. Kayak tadi bokap juga udah diasinin, Tat. Emang udah 2 jam gak sadar-sadar, udah bubusa, udah kuning, udah. Terus itu udah beres OD, tapi masih jualan lagi nggak? Masih, Tat. Masih belum kapok. Sampai ketangkep. Oke, terus ada yang nyepuin atau gimana tuh? Jadi Alex transaksi. Nah yang pasti transaksi ini orangnya udah ketangkep duluan. Oh dia lagi dijadiin umpan. Dia jadiin umpan. Nah Alex dijemput tuh tempat kerja. Setelah 2 bulan lah. Diurus sama keluarga. Keluar. Sempet rehab. Berapa lama waktu itu sempet ketangkapnya di dalam sel? Di dalam sel 1 bulan 2 bulan, Tat. 2 bulanan. Terus bebasnya ya nebus lah ya kali ya. Ya mungkin lah orang tua. Diurus, direhab, sebulan, keluar dari rehab, ketangkap lagi. Karena jualan lagi? Pemakai. Oke. Ketangkap yang kedua lebih lama? Ketangkap kedua nggak lama sih, Tat. Karena memang kan cuma pemakai doang, nggak jualan. Jadi total ketangkap 2 kali? 2 kali. Apa yang dialamin di dalam penjara? Ada sampai digebukin atau enggak? Kalau digebukin sih enggak sih, Tat. Rasa kangen aja sih kumpul keluarga itu yang sampai orang tua jenguk, nangis.
untuk makan sih nggak masalah sih menurut Alex ya. Dikasih, cuman untuk kayak jauh dari keluarga itu yang ngerasa kita cuman ada tembok di balik jeruji besi itu. Titik mulai berhentinya berarti kapan, Bang Alex? Sekarang kalau tanya dulu, sekarang sudah benar-benar bersih narkoba udah enggak? Udah enggak. Jual sudah tidak, konsumsi sudah tidak, ya. Berantem tawuran enggak, udah enggak. Cung juga enggak, udah enggak. Minum udah enggak, minum masih pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Cuman nggak munafik masih cuman nggak terlalu sering sih, nggak terlalu sering lah, nggak kayak seperti dulu lah, paling terhitung sebulan atau 2 bulan sekali itu doang. Tadi kan cerita di awal ya ini nyesel ya, buat nggak banggaan atau untuk ditiru. Iya. Apa sih? Apa yang disesalin apa sih? Yang disesalinnya pas lihat orang tua nangis karena kelakuan kita sih, Tat. Itu yang benar-benar ngedalam banget di Alex ya. Terus kita ngeliat korban, saya bukan korban sih jatuhnya. Misalkan Alex mukulin anak orang, terus ngeliat ibu dari anak-anaknya itu jadi kayak dosa banget sih gue. Kayak gitu. Karena dulu kan Alex pengaruh obat juga, Tat. Jadi nggak bisa. Jadi berani gitu. Iya, nggak kontrol. Makanya dulu kalau udah kena obat tuh udah. Sekarang tinggal udah misah kan ya karena udah nikah. Jadi Alex masih bareng? Enggak sih, Tat. Rumahnya beda, cuman deketan doang. Waktu yang sempat ketangkap itu Putri udah lahir belum? Udah, Tat. Udah. Sekarang usia berapa sih? Sekarang umur 4 tahun setengah. Udah ngerti belum waktu itu? Belum pasti ya? Belum, Tat. Umur setahun lah. Dan sekarang buat kedepannya gimana nih berarti rencananya? Untuk sekarang lebih fokus ke keluarga sama anak sih, Tat. Ya Allah. Iya. Udah gitu aja. Mungkin gitu. Sama ngebenahin, perbaikin diri. Ada kejadian yang paling diingat gak selain yang tadi ibu, air mata ibu ya? Lihat kayak gitu. Yang bikin jadi benar-benar titik balik. Pas saat Alex move untuk berhenti pakai narkoba. Sakau dulu dong. Sakau itu udah. Terus kata bokap, coba lu jam 12 lu bangun sholat tahajud, lu ngadu, ya lu doa lah gitu sama Allah. Kalau memang lu dikasih hidup, ya lu minta lu sembuh. Cuman kalau memang lu nggak kuat, lu pengen mati, ambil aja. Tuh bokap udah pasrah juga kan. Pokoknya keluarga udah pasrah gitulah. Kalau memang udah nggak bisa berhenti nih narkoba, udah mati aja mendingan kayak gitu. Dijalanin itu tahajudnya. Jalanin. Di situ doa apa aja waktu itu? Alex cuma minta ini dong, kalau memang dikasih buat kesempatan untuk hidup, buat perbaikin diri, tolong sembuh gitu. Kalau memang udah nggak ada, memang dosa Alex udah banyak gitu ya, cabut aja nya. Mama udah nggak kuat itu waktu saat itu, udah rasanya memang udah panas dingin, udah badan sakit. Karena kan Alex udah produk, maksudnya setiap hari kena kan. 2 hari nggak kena pun kayak badan kayak bener-bener pucat apa. Pengalaman Bang Alex ngefek nggak itu setelah tahajud itu, efeknya apa? Efeknya itu Alex ngerasa besok pagi itu udah seger badan. Seger ya? Seger. Rasa pengen nyentuh narkoba itu udah nggak ada. Dibikin hilang ya? Dibikin hilang. Terus saat Alex pengen itu, Alex ambil wudu aja udah. Wudu, sholat. Dengerin apa kata bokap nyokap gitu. Pokoknya lu kalau lagi pengen ambil aja wudu. Sebelum dari itu Alex dipasung dulu kan. Dipasung yang benar-benar di rantai ya. Di dalam kamar? Di dalam kamar. Sempat berapa lama itu? Hampir sebulan, Tat. Iya kan, karena kalau enggak berontak, nyuri kalau perlu. Iya. Pokoknya apapun barang yang Alex lihat itu ngasilin duit, Alex jual. Pokoknya udah bukan bener kayak orang lah. Kayak bukan bener-bener manusia formal lah gitu. Pas saat itu tuh 2 minggu dipisah sama anak istri. Ya gitu. Mungkin kata Alex udah nyerah, Tat. Udah pengen udahlah.
Kalau memang itu mati aja mendingan. Dulu waktu kok masih di Thailand juga, memang sih yang biasanya kasus ya di tempat kami, di tempat perjudian, memang salah satu persamaan di antara mereka semua sih kalau udah obat sih. Terutama kalau udah tabu ya. Itu sampai nyuri, ngakalin, ya dia jadi sebagai admin judi dan segala macam. Dan karena ya kami bukan lembaga yang kayak formal yang punya moral dan segala macam. Oh itu minimal ya pastilah disiksa ya, digebukin. Tapi ya balik lagi endingnya, kalau tadi dari cerita tahajudnya Bang Alex, sejatinya kan kalau pengen jujur, kalau ada orang minta jodoh belum tentu dikabul. Bukan matahin semangat ya, minta jodoh belum tentu dikabul. Yang minta kaya juga belum tentu dikabul. Yang minta sehat aja ada yang belum tentu dikabul. Misalkan ya Allah saya punya kanker, teman-teman yang lain enggak, itu juga belum. Apakah karena Allahnya benci, pelit? Enggak. Tapi karena memang Allah lebih tahu, bisa jadi dia lebih dekat ke surganya Allah justru gara-gara kepahitan itu. Ada orang yang memang Allah tahu dia kaya, ngaco nih, gak usah kasih duit sekalian. Orang tadinya nggak bisa maksiat gara-gara nggak punya duit, dia punya duit jadi maksiat, demi Allah itu duitnya itu musibah. Makanya nggak punya duitnya dia tuh pertolongan dari Allah. Yang sembuh, minta sembuh, nggak disembuh-sembuhin oleh Allah, bukan Allah benci, bisa jadi gara-gara sakit kankernya atau apa itu, dia lebih terbersihkan dosa-dosanya daripada orang yang sehat tapi maksiat. Akan ada hari demi Allah dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah saya yang kanker, jadi nggak bisa maksiat, boro-boro maksiat nahan sakit yang ada tiap hari. Dan murni hanya karena itu aja. Dan tapi kalau ditanya kalau begitu ada nggak doa yang pasti dikabul? Ada satu doa yang kalau misalkan ini yang kita minta Allah nggak mungkin kabul, Allah nggak mungkin tolak. Yaitu adalah doa minta hidayah. Tengah malam seperti tadi misalkan, kan itu juga sama jatuhnya. Hidayah itu kan petunjuk ya. Kita dari sekian banyak doa yang bisa kita minta, kita minta ya Allah, tunjukin ya Allah. Saya tahu saya salah, saya tahu saya nyesal, saya nggak mau lakuin lagi. Beri kasih hamba petunjuk. Yang ini yang udah diminta, demi Allah, Allah nggak mungkin nggak kabul, pasti kabul. Dan kalau ini yang sudah didapat di hati manusia, ya di kolbah, itu mau hidupnya kayak gimana aja, pasti tetap damai, tenang, nyaman. Berubah demi Allah hidupnya. Izin ya, para maling di negeri ini, nggak usah diperhalus maling aja, nggak usah diperhalus jadi koruptor. Udah pada kaya, tapi ketika akhirnya nggak ada hidayah di hati, nyuri aja terus. Para orang yang mohon maaf selingkuh, mengkhianati istrinya, kadang bisa jadi selingkuhannya tidak lebih cantik daripada istrinya, tapi tidak ada hidayah, udah aja kayak gitu. Sehingga akhirnya kita ngerti ya Bang Alik ya, semuanya pengen, laki-laki pengen nunjukin jati diri, dia lebih kuat, aku gagah. Daripada akhirnya nggak ada semua yang berakhir dengan bahagia. Nggak usah yang kayak gitu, yang perang satu lawan satu. Yang kok lihat waktu dulu masih di Thailand jadi bandar judi. Di sana juga ada bandar-bandar narkoba. Pernah ada kayak gini, dia bilang kayak gini. Ada bandar narkoba, dia sampai jadi paling besar. Dia jadi bandar narkoba tuh niat kumpulin duit, sayang sama ibunya. Jadi pengen ibunya nanti pengen saya ya senengin lah. Suatu saat saya pengen pulang, sampai dia jadi bandar narkoba paling gede di kota itu. Singkat cerita, dia bahkan gak nyentuh judi, gak nyentuh perempuan, cuman obat aja karena mau gak mau mesti ngejual, quality control kan. Udah gitu dia juga bahkan rajin nabung orangnya. Dan suatu ketika pacarnya dia ya dicepuin lah, ditangkaplah dia, masuk penjara, penjaranya pun penjara Kamboja, abis jelas. Maka dia bilang kepada yang nangkep, demi Allah masih banyak polisi yang baik ya, ini mah oknum ya, nego gimana saya bisa lepas. Nominal yang diminta sama polisinya itu senilai dengan yang dia tabung selama 5 tahun jadi bandar narkoba. Sampai dia keluar, berhasil keluar tapi nggak ngelamun. Berarti yang saya kumpulin 5 tahun ini cuma jadi rezeki duit lewat doang buat rezeki haramnya oknum itu. Sehingga kan hikmahnya kalau kita bicara rezeki ada 3. 1, yang dimakan jadi kotoran, yang dikenakan jadi usang, dan yang diinfakkan di jalan Allah. Kita punya makanan di depan mata, dibungkus bawa pulang, di tengah jalan tumpah, dimakanin semut, dimakan kucing, bukan rezeki kita. Kita cuma disuruh nganterin rezeki itu. Yang udah jadi rezeki kita cuma yang udah lewat sini. Udah lewat sini. Sebelum lewat sini, mau ada di kulkas kita, tahu-tahu ponakan pada datang diminumin, berarti rezeki mereka, bukan rezeki kita. Gak usah gitu, kita cek saldo rekening aja.
saldonya atas nama kita, kalau kata Allah belum dimakan lewat sini, belum jadi rezeki kita. Tahu-tahu adek misalkan nelpon, aku belajar nyetir kok nabrak harus gantiin, rezeki bengkel. Yang rezeki kita cuma yang udah lewat sini. 1. 2, yang dikenain lalu menjadi usang, tsunami di Palu tuh. 1 lemari pasti pada banyak baju-bajunya. Yang jadi rezekinya yang nempel aja di badan. Sisanya kalau misalnya ngeliat, itu dia pakai baju kesayangan saya. Masa ya orang lagi sama-sama kena bencana alam dia mau nagih, lepasin nggak baju saya? Mungkin. Gak mungkin. Udah cuma yang dipakai sampai jadi usang. Dan 3, yang udah habis di jalan Allah aja. Kayak misalkan dulu ada pengusaha soleh, kaya. Kebiasaannya aneh, beres jualan, sisain buat modal dagang besok, sisanya habis sedekah. Teman-temannya suka nanya, kenapa nggak invest kayak kita? Kamu nggak sayang sama hartamu? Dijawab, justru saya sayang banget sama harta saya. Makanya pengen saya bawa mati. Gimana cara bawa mati harta? Ya udah, akhirnya ditransfer ke rekening akhirat. Gimana transfer ke rekening akhirat? Sedekah. Karena setiap kali kita keluar uang di jalan Allah, aslinya masih duit kita, tapi dipindah dari rekening dunia ke rekening akhirat. Pasti, demi Allah pasti balik lagi ke kita. Sisanya selain itu, ya kekayaannya, kegagahannya, dia pernah jadi raja tarung, habis dimakan usia. Manusia tuh segitu-gitunya doang. Nggak usah pakai itu. Kadang pakai angin doang, udah meriang, nggak bisa apa-apa. Kena virus, udah ada yang bisa mati. Dulu di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam ada yang namanya Raja Namrud. Setiap hari kebiasaannya tarung 1 lawan 10 lawan tentaranya dan selalu menang. Matinya sama nyamuk. Digigit nggak bisa, belum ada obatnya, udah mati. Jadi lemah, manusia punya prestasi demi Allah, Allah yang tolong, Allah yang kuatin. Manusia akhirnya terjadi sesuatu, ya udah ketentuan Allah aja. Ya. Lingkungan gimana akhirnya, Bang Ali? Lebih apalagi udah cerita di banyak di podcast. Iya, lebih milih-milih lagi sih, Tat. Nerima Bang Alex nggak akhirnya, atau malah ada yang ngebully, ngecaci? Pas awal pertama itu dijauhin sih, Tat. Dijas. Dibilang apa? Dibilang gimana sih, Tat? Kayak orang liat Alex tuh waktu di lingkungan tuh kayak sampai tuh lewat di sampingan sampai diludahin gitu. Bahkan dulu teman-teman yang sama-sama istilahnya tarung bareng juga udah nggak ada kontak. Kontak sih masih ada, cuman sekedar kayak say hello aja sih, Tat. Mereka juga gimana nasibnya sekarang? Ada yang masih jadi jagoan atau? Udah nggak ada sih, Tat. Oh, udah sibuk. Udah. Tiap hari kerja, marahin bosnya. Iya, udah pada ya jalanin kayak biasa, udah nggak ada sih, kayak berantem udah nggak. Kadang kalau kayak kita hijrah gitu terus akhirnya ada yang jauhin, ya sebetulnya mah bukan dijauhin lah, itu Allah lagi jaga kita dari lingkungan yang ngajak maksiat. Iya benar sih, Tat. Karena kitanya nggak sanggup mau tinggalin mereka, ya udah Allah bikin teman-temannya nganggap kita jadi nggak asik lagi. Bener. Ya udah sekedar dijaga. Karena kitanya nggak mampu ninggalin, kita tahu itu pengaruh buruk, kita tahu itu bakal kita sesali. Terus kita nggak mampu ninggalin, ya udah dibikin mereka jadi nggak mau ngajak kamu lagi. Iya benar. Jadi ya udah pertolongan aslinya. Iya. Kalau di kasusnya Koko malah dulu nggak cuma dijauhin, pulang dari sana masih bawa sisa uang ratusan juta, tapi ya sudah. Kata Allahnya mungkin katanya mau tobat, masa uang haramnya nggak dibuang, nggak disedekahin. Ya saya nggak sanggup ya Allah, tiba-tiba, nah masa iya bawa pulang segitu sisa, ya meskipun relatif banyak bagi orang, terus disedekahin sampai 0 gitu. Saya di Indo mau ngapain? Rencananya kan mungkin bisa dibuat modal kerja atau apa. Oke, kalau misalkan nggak mau, ya udah diberikan para penolong sama Allah. Akhirnya ditolong sama banyak orang. Siapa penolongnya? Tukang tipu pada datang. Teman dari kecil nih kita bisnis, masa gue bakal nipu lu tinggal taruh duit segini, nanti tinggal saya tiap bulan kasih keuntungan ke kode ini. Ternyata sampai sekarang batang hidungnya nggak kelihatan. Tapi setelah beberapa sampai ke habisnya lagi kan, sampai ke 0, sampai jualan kaos kaki di emperan, di Car Free Day, sampai sempat jadi kurir nganterin paket, ngetok-ketokin pintu orang. Akhirnya sempat marah, percuma sholat, nonggeng, sujud, mana malah habis semua kayak begini. Tapi setelah akhirnya diterusin ada momen bahwa enggak ada yang, ternyata itu mau pertolongan. Kan sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Habis semua. Tapi ya tadi perlu waktu berapa tahun untuk menyadarin bahwa itu tuh pertolongan. Kita menderitanya sederhana.
Karena bahagianya masih yang aku suka, belum yang Allah suka. Bahagia aku kan punya harta, aku punya ini, punya itu, jagoan. Karena bahagiaku itu, maka ketika kehilangan itu aku sedih. Padahal sejatinya kita lagi dicabut aja tuh daripada kemelekatan lain yang ada di hati, nemplok. Biar nggak ada kemelekatan lagi, di hatinya udah nggak ada yang nempel lagi kecuali tinggal Allah. Kalau udah nyampe kayak gitu, ya itulah Islam. Aslama yuslimu, berserah, melepas segala-galanya, tunduk, patuh kepada Allah. Sampai nggak punya alasan buat kecewa lagi. Harta dari Allah, weh. Nggak Allah izinin kemakan, nggak jadi rezeki, tahu-tahu ngalir ke orang. Allah takdirin jadi rezeki kita, ada weh, sampai akhirnya yang kemakan. Jadi itulah ya. Sampai sekarang tapi masih ada yang dendam, pernah ada yang nyari nggak? Dulu yang pernah ini sempet pas saat viral-viralnya tuh banyak yang apa DM dulu. DM terus ada yang juga pernah sampai ketemu di jalan. Ketemu ngapain dia langsung mukul? Iya terus mau ngapain gitu? Hadapin aja. Iya. Udah. Ya maksudnya kalau memang lu masih dendam ya udah nih mau lu apain gue terserah. Udah pasang badan. Udah pasang badan aja Tat. Kayak gitu. Asal jangan sampai mati aja karena gue punya anak istri gitu. Respon merekanya? Ya mereka oh ya udah. Ya kalau lu nggak terima ya maunya gimana? Ya udah centos. Iya. Betul juga. Iya. Kalau memang lu mau terima, kalau mau mukul ya pukulin gue aja gitu. Asal jangan sampai mati. Kayak gitu aja sih Tat. Judi kena nggak? Judi kena juga Tat. Apa? Slot? Dari sekolah apa aja sih Tat? QQ. Sampai slot juga. Sampai pinjol juga. Enggak. Oh, enggak sampai ke. Enggak, kalau Alex sih enggak. Cuman sekedar pengennya aja gitu. Misalkan pengen main slot nih misalkan. Udah nih misalkan ada uang 100.000 udah main. Udah kalah udah kayak gitu. Itu kalau udah kena hancur. Kalau yang lain sih mungkin sampai kayak tanduan gitu. Kalau Alex ke judi. Ada yang demi beresin utang judi 1 hari. Ngelunasinnya ada yang perlu 20 tahun gitu. Tapi memang hasilnya kalau misalkan menempuh jalan yang udah hijrah istiqomah, udah ketika di tahun ke-20 itu udah jadi manusia yang berbeda lah. Karena kalau misalkan akhirnya kepepet masih ada yang nolongin. Kayak misalkan ya mentang-mentang misalkan ada yang ayahnya kaya, masalah sama hukum tenang, tentang ayah saya tebus dan apa segala macam. Itu biasanya memang nggak nyembuhin. Kudu memang dijewer sama kehidupan dulu, baru akhirnya mentok. Begitu udah mentok, baru akhirnya pengen benar-benar berhenti. Karena kalau enggak, ngerasa masih ada jalan keluar. Jadi kadang memang jalan paling baik buat nolong, dengan nolong orang, kadang dengan justru tidak ditolong, biarkan dia ngejalanin hukumannya. Karena kalau ada yang jewer kehidupan, udah Allah yang aturin, ya gitulah ya. Cepat atau lambat kita butuh Allah. Kita pasti nyari Allah, cuman kan pilihannya 2. Mau datangnya dengan sukarela, apa sih diseret dulu nih. Dijewer dulu. Tapi kadang-kadang kalau Alex introspeksi diri lagi sih kadang-kadang nih misalkan kalau kita lagi seneng lah gitu, entah itu punya uang, entah itu pokoknya perasaan kita lagi happy, kita tuh ke ibadah suka lalai gitu lah ya. Iya betul. Benar ya kan. Ini Alex pribadi ya. Terus saat mentok nih, udah mentok nih ya kan, mau ngadu ke siapa lagi gitu. Kadang-kadang Alex suka malu, kemalunya suka sholat, suka doa gitu. Ya Allah tolong aku kasih jalan nih buat seenggaknya memang kalau tidak ada rezeki untukku, seenggaknya ada rezeki untuk anak istriku. Kalau Alex suka doa gitu kan, ini Alex pribadi ya. Cuman Alex balik lagi introspeksi, ini mungkin Allah mau gak sih nolong gue? Soalnya gue kalau lagi seneng gue gak pernah ingetin dia gitu loh. Makanya malu itu sebagian dari iman kan. Iya sih. Balasannya sih gini sih jawabannya, pasti ditolong. Karena kalau Allah udah gak mau nolong kita udah dibikin mati aja waktu lagi maksiat. Yes. Mudah gak nyabut nyawa orang yang lagi maksiat pas lagi maksiat? Gampang banget. Allah. Matiin Koko waktu masih di Thailand misal. Atau waktu matiin Bang Alex waktu lagi OD itu. Iya. Mudah banget. Cuman kalau misalkan sederhana, rumusnya gini. Kalau abis maksiat kita gak langsung mati, Allah nungguin tobat kita berarti. Udah cuman itu aja. Tinggal kita mau gunain kesempatan atau enggak. Tapi apalagi sekarang udah jadi ayah ya. Kadang kita jujur ya, namanya jadi suami. Kalau ada hari di mana kita dikagumi orang, pelanggan pada seneng, atasan memuji dan segala macam, tapi kita mendapati di rumah anak istri lagi lapar, sedih, ikut hancur nggak? Hancur. Padahal di luar karir lagi bagus-bagusnya. Hancur ya? Tetap kan? Atau dibalik, di luar
dicaci oleh pelanggan, dicaci oleh atasan, dimusuhin orang-orang, semua orang bahkan menghujat. Tapi kita mendapati di rumah ada 2 senyum yang akan menanti saya, akan tetap selalu mendukung saya, istri dan anak lu. Pulang, tenang gak hati? Tenang hati, Ustaz. Udah, laki-laki mah itu doang. Itu doang bener. Makanya kadang kita punten ya, laki-laki kita siap, ayo ya Allah. Saya rela mau dibanting kayak gimana juga ya Allah. Asal jangan anak istri saya. Kadang kita namanya jualan gak selalu rame misalnya. Iya benar. Terus kadang kita juga ya Allah gimana ini ya Allah. Udah habis gak laku jualan. Gimana anak istri saya di rumah, tolong ya Allah. Pulang juga mungkin dalam perasaan ya Allah istri. Maafin aku ya. Pak Nelson dulu ada pesan dari istri-istri soleha dari ulama-ulama zaman dulu. Mereka tuh suka berpesan kayak gini. Gak apa-apa suamiku. Ketahuilah kami, anak dan istrimu, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Saya yakin itu laki-laki, suami manapun dengar nasihat, dengar ucapan kayak gitu dari istri. Alhamdulillah ya Allah. Di saat di luar sana ada istri yang minta cerai karena gak dibeliin tas baru, dibeliin noi baru. Ini ya Allah, dia berkata, kami tahan, pahitnya lapar kami siap insya Allah. Asal jangan sekali-kali kamu bawa yang haram karena kami gak kuat dengan panasnya api neraka. Kita mah laki ngejar apa lagi sih? Iya. Bahagianya udah pindah, udah ke mereka. Udah ke anak istri. Makanya dulu pernah sempet Alex adalah di Instagram gitu lah, followers lah ya. Jadi dia ngata-ngatain istri Alex tuh pelacur apa segala macam. Itu asli marahnya. Lebih marah daripada diri sendiri. Iya. Jadi sampai sempet Alex cari lah ya orangnya. Ketemu maksud tuh apa? Gitu. Lu kalau memang benci sama gue, benci aja gue. Apa lu bawa-bawa anak istri gue dalam masalah? Lu benci gue? Enggak bang, ya lu mulut lu gimana? Alex tabuk ya kan mulutnya. Besok lu kalau memang lu gak suka sama gue, lu ngata-ngatain gue aja, gak usah bawa-bawa anak istri. Karena Alex rela dicaci, dimaki. Orang yang penting istri di rumah, anak bisa makan. Tapi ya teman-teman gitu ya hikmahnya ya, Masya Allah. Kalau udah, ya manusia tuh makhluk penyayang. Allahnya juga maha penyayang. Ketika udah timbul sayangnya ke orang-orang yang disayang, udah kan rela berhenti ninggalin apapun yang gak baik. Baik. Terus katanya sempat jadi ini juga nih, konten kreator. Iya. Apa bikin konten apa? Di medsos apa? YouTube juga sih. YouTube. Iya, YouTube. Bikin apa di podcast. Sama juga sih ceritanya, jadi kayak anak-anak yang udah berhenti gitu. Kita ngambil perjalanan mereka yang dari dulu suka berantem, terus kenapa kok bisa berhenti. Sama juga sih podcast juga dulu awalnya. Masya Allah. Nah terus seiring jalannya waktu, makin banyak tawaran ya kan. Alex akhirnya pikirin iseng pengen ikut boxing aja. Oh sempet ya? Sempet ikut. Oh gitu. Udah sempet ini tarung? Sempet. Oke. Sempet tarung, udah 2 kali tarung. 2 kali ya? Iya. Sempet latihan juga. Tapi ini mah bukan tawuran karena benar-benar bela diri. Benar-benar kan? bela diri. Rutin latihan juga. Satu. Kemarin sih rutin latihan. Terus kemarin juga sempet ada tawaran buat main lagi. Cuman kompromi ke keluarga, anak istri, terus bapak ibu nggak ngasih. Iya ya, akhirnya tega atulah. Iya, gak mau. Malah bokap ngomong, lu nyari duit sampai gitu amat sih, dipukulin orang. Kayak gitu sih. Iya. Emang cara lain nggak ada. Sama sayang. Iya benar. Malah apalagi kadang bapak mah sebetulnya sayang, cuman kan lebih jaim kan dari lebih cuman perlakuan doang. Ada pesan nggak yang mau disampaikan buat orang tua, istri dan anak? Sama terakhir mungkin buat di luar sana tuh yang lagi masih petenteng ya gue. Kalau untuk pesan-pesan untuk mungkin yang di luar sana lah ya. Karena ini udah menjelang Ramadan juga maraknya nih tawuran, entah itu gangster, entah itu tawuran pelajar. Kalau bisa sih tolong berhentilah, kasihan keluarga, orang tua, apalagi karena lu udah
mau mendekati hari raya Idul Fitri, janganlah kayak tawuran gitu. Gue pun dulu nyesal. Nyesalnya ya apa yang gue dapat di sekolah tuh nggak gue pakai setelah gue lulus sekolah. Gitu. Pikir lebih panjang. Terus juga yang buat pasti pakai narkoba. Berhentilah. Karena pilihan lu itu cuma 2. Mati atau penjara, udah. Pilihan lu tuh nggak ada yang lain. Itu doang ya? Iya itu doang tak. Mati atau di penjara. Kalau lu bisa lu berhenti. Gue udah ngerasain gimana pahitnya rasanya di penjara itu, walaupun gue gak ngejalanin lama. Rasain sebulan itu udah ngerasain kayak setahun. Jauh dari keluarga tuh gak enak. Apalagi kalau udah berurusan sampai masuk penjara itu, bener-bener lu cuma ketemu tembok sama jeruji besi. Gak enak. Apa yang orang bilang nerakanya dunia itu bener di penjara, ya itu udah gue rasain. Makanya buat ya udahlah, berhenti. Lebih fokus ke orang tua sih. Terus perbaiki diri, jangan. Terus apapun yang gue pernah katakan di media, tolong jangan ditiru. Karena jujur gue juga nyesel. Nyesel. Kalau untuk anak istri, pesannya yang udah dampingi nih sejauh ini. Kalau untuk anak istri, aduh, malu tat ya. Kalau untuk anak istri, makasih banget, apalagi untuk istri Alex saat dia udah nemenin Alex dari dulu. Candu narkoba, pahit, senang, sedih, udah makasih udah nemenin. Untuk anak, ya semoga menjadi anak yang soleh. Hikmat lah, nggak semua orang dikasih istri setia kayak gitu lah. Iya. Ada yang mau sama duitnya aja. Iya. Justru dia dulu pengen bunuh diri dia gara-gara Alex masuk penjara pertama tuh, pengen lompat dari flyover. Tapi sekarang udah baik-baik aja. Ya udah baik-baik aja. Putrinya lucu, alhamdulillah. Semoga jadi anak yang soleha. Sama terakhir deh buat orang tua. Kalau udah masih sabar sejauh ini. Kalau untuk orang tua, cuma satu kata dong sih, tat, maaf. Belum bisa ngebahagiain. Insya Allah nanti bisa usaha untuk bisa ngebahagiain mereka. Impiannya satu doang sih, tat, pengen berangkatin mereka haji lagi udah. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Iya. Insya Allah. Usia berapa beliau sana? Mungkin usia udah 60-an tak. Dua-duanya 60-65an. Sehat-sehat terus ya. Orang tua yang sabar, Masya Allah beliau. Biasa kita kalau di segmen yang ini nggak lupa untuk selalu ditutup sama doa sama sahabat ya. Izin kita sama-sama ya nundukin kepala sebentar, bermunajat kepada Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Assalim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, Engkau sang maha penerima taubat ya Allah. Ini kami hamba-Mu kembali datang kepadamu ya Allah. Hanya membawa dosa-dosa kami. Tanpa ada amalan yang bisa kami banggakan di hadapan-Mu ya Allah. Tapi yang kami tahu hanya Kau yang punya kuasa mengampuni dosa kami yang segudang ini ya Allah. Kami takut atas ganjaran dosa-dosa kami ya Allah. Tapi kami juga tidak ingin mendapat hukuman dari-Mu ya Allah. Bahkan jika kami harus dihukum oleh-Mu ya Allah, tolong hukum kami saja ya Allah. Jangan sampai orang-orang yang kami sayangi ikut kena getahnya ya Allah. Istri yang setia mendampingi, anak yang lucu dengan masih polosnya tanpa pernah tahu kesalahan orang tuanya, tanpa pernah punya dosa, jangan sampai juga kena ya Allah. Orang tua yang mau merelakan apapun, bangun di tengah malam mendoakan, bertaruh nyawa untuk melahirkan, banting tulang, bertetesan keringat untuk mencari nafkah untuk kami. Namun kami terus hianati mereka ya Allah. Dengan sakiti hati mereka, mengkhianati kepercayaan mereka,
membuat malu mereka atas ulah kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu itu semua yang sudah kami lakukan ya Allah. Namun kalau tidak memohon ampun kepadamu, kepada siapa lagi ya Allah? Kami ingin bisa bahagiakan mereka ya Allah. Kami sudah berhenti dari apa yang sudah Engkau larang ya Allah. Namun kami hanya bisa memohon kepadamu ya Allah, bantu kami. Bukan untuk diri kami ya Allah. Kami cuma pengen nyenengin mereka ya Allah. Yang ingin selalu melihat senyum di istri yang setia mendampingi, melihat senyum di anak-anak yang kami sayangi, darah daging hamba sendiri ya Allah, yang kami sendiri juga takut kalau mereka menjadi korban dari orang-orang yang melakukan hal-hal seperti yang kami lakukan dulu. Ingin memberikan senyum kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami ingin pulang, kumpul kelak di dalam surgamu. Tentu kami tidak ingin pulang ke tempat selain surgamu ya Allah. Kami juga takut atas pengadilanmu ya Allah. Bagaimana jadinya ketika nanti kami dihadapkan di pengadilanmu ya Allah. Lalu melihat orang-orang yang kami sayang disiksa karena kelakuan anaknya. Lalu kami berusaha membela mereka ya Allah. Tolong jangan siksa ayah ibu kami ya Allah. Tolong jangan siksa mereka atas dosa-dosa hamba. Hamba saja yang dihukum ya Allah. Tapi ketika akhirnya kami memohon seperti itu, bagaimana jika engkau bertanya, memang apa amalanmu yang membuat engkau bisa berpikir menyelamatkan orang-orang yang kamu sayang? Apa kau pikir sholatmu sudah diterima? Apa kau pikir dosa-dosamu yang dulu belum selesai untuk diampuni? Tolong ya Allah, sisakan kami usia untuk bertobat ya Allah. Semenjak hari ini, jadikan nomor satu di hati kami hanya Engkau saja ya Allah. Kami takut menghadapi ketika nanti harus pulang ke hadapan-Mu. Dan tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang kami sayang. Jangankan orang lain ya Allah. Kami tahu kami belum tentu bisa menyelamatkan kami sendiri dengan amal kami yang ala kadarnya ya Allah. Maka izinkan Kau anugerahkan kami hidayah untuk terus takwa, taat kepadamu ya Allah. Istiqomahkan kami dalam jalan yang Kau pilih untuk kami bisa jadi hamba-Mu yang Kau ridhoi ya Allah. Jangan biarkan kami tergelincir lagi kepada maksiat apapun yang membuat Engkau murka kepada kami ya Allah. Malu atas baiknya Engkau ya Allah. Di saat kami bisa berbuat baik ke orang lain, namun hilang hanya karena satu kesalahan. Engkau tahu ribuan kesalahan kami, tapi Engkau tidak pernah membongkarnya di hadapan orang, hanya ditutupi. Dan Engkau bisa selalu memaafkan kami. Kami yakin kalau Engkau tidak ingin memaafkan kami, Engkau pasti sudah matikan kami. Tapi kenapa Engkau masih hidupkan kami ya Allah? Maka jangan Kau biarkan kami sia-siakan usia kami ini dengan terus bermaksiat mengkhianati-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa usia kami sisa usia yang hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Dan kami titip ayah kami, ibu kami, istri, pasangan, anak-anak tanpa dosa ya Allah, yang Kau pilih untuk diamanahkan kepada kami. Bahagiakan mereka ya Allah. Pertemukan mereka dengan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, guru yang baik, yang bisa membuat mereka dapat ridho-Mu dan pulang ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan izinkan kami menjalankan hidup kami dalam pertobatan kami ya Allah. Dan ampuni kami wahai Engkau yang maha luas ampunannya ya Allah. Jika tidak kepada Engkau, kepada siapa lagi kami memohon ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Anugerahkan kami keturunan yang solih solihah ya Allah, yang bisa menjadi pahala jariah bagi kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman yang dirahmati Allah. Semua punya keinginan bebas ya. Tapi kan semuanya pasti sama pengen bahagia. Nah, ngejar bahagianya dari mana? Sekian banyak obrolan kita di episode ini. Ada yang pernah pengen bahagianya dari bertarung, narkoba, obat. Mohon maaf sampai ada yang menjual dirinya. Semuanya nemu satu kebuntuan yang sama. Harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka.
bukan yang kita suka. Jujur, dari lahir sampai detik ini kita lebih banyak mengejar yang kita suka daripada yang Allah suka. Tapi apakah selalu pasti bahagia? Kalau memang bahagia dari harta, Allah berarti yang gak adil. Karena Allah yang bagian harta. Dan selalu kita bisa temukan harta yang lebih banyak milik orang lain tidak membuatnya bahagia. Bahkan kita bisa menemukan orang yang lebih sedikit hartanya daripada kita tapi lebih bahagia. Harta yang paling besar adalah hidayah dari Allah. Beriman kepadanya. Dan kita memohon kepada Allah agar kita agar Allah membahagiakan orang-orang yang kita sayang. Semoga kita bisa terus menjadi kebaikan bagi ayah, ibu, anak, istri kita. Terima kasih, Bang Alex. Ya, makasih Ustaz. Pelajarannya, mohon doain Koko juga. Ya. Semoga kedepannya Bang Alex juga tambah mulia di sisi Allah. Amin. Putrinya putri soleha, insya Allah. Nambah adik-adiknya yang juga soleh-soleha. Juga selalu dijaga rumah tangganya dengan kakaknya, sakinah, mawadah, warohmah. Ya gitu teman-teman obrolan kita hari ini. Kasih banyak sekali lagi Bang Alex. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari pertemuan kali ini. Dan kau pengen ngetin sekali lagi, yuk jangan lupa bantu saudara kita di Palestina atau dimanapun itu. Mereka nggak seenak kita. Maka yuk salurkan bantuannya segera melalui rumah zakat. Jadi manfaat hebat untuk Indonesia dan Palestina. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.